yang bernama saya, Gio Pratama dengan NIM 42332100033. Saya Liza Aini dengan NIM 42325100004. Saya Rika Safira dengan nomor NIM 423221000. Dan saya Arli Kurnia Sumberbuning dengan NIM 4232100. Pada video kali ini, kami akan menguji beberapa sampel untuk mengetahui sifat polar dan non-polar suatu senyawa dengan menggunakan alat yang sudah kami rancang. Kalian penasaran kan di mana alat yang sudah kami rancang? Yuk, ikuti video kami. Tapi sebelum kita mulai ke praktikum kita harus tahu apa itu arti dari senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif, atau yang sering disebut dengan pengkutupan muatan. Terus kalau senyawa non-polar itu apa ya? Senyawa non-polar adalah senyawa yang tidak memiliki polar atau tidak bermuatan. Nah, senyawa ini terbentuk karena nilai momen dipolnya sama dengan 0. Terus, apa sih bedanya senyawa polar dan senyawa non-polar ini? Nah, ini aku akan jelasin ciri-ciri dari senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar akan cenderung larut kepada senyawa yang polar juga, contohnya seperti air. Yang kedua, senyawa polar itu memiliki pasangan elektron bebas dan memiliki kutub negatif dan kutub positif. Sebaliknya, senyawa non-polar tidak memiliki pasangan elektron bebas, tidak mempunyai kutub positif dan kutub negatif, dan akan cenderung larut ke pelarut yang non-polar juga. Alat dan bahan yang digunakan adalah mancis, pisau cutter, paku, lem tembak, sedotan, cat, palu, kayu, triplek, botol, bensin, minyak makan, soda kue, soklin lantai, sunlight, gula, cuka, garam, dan juga air. Langkah pertama adalah memaku kayu ke permukaan triplek agar dapat menyatu. Triplek digunakan untuk menjadi alas dari alatnya nanti. Lalu dilakukan pengecatan untuk memperindah tampilan dari alatnya. Pada bagian atas kayu, kita berikan paku untuk menjadi tempat melekatnya kawat. Setelah kawat terpasang, kita letakkan botol aqua di atas permukaan kayu secara menggantung. Lalu dilanjutkan dengan mengecat permukaan alas triplek. Kemudian, plastik digosok-gosokkan ke rambut, lalu didekatkan ke arah tumpahan dari cairan atau sampel yang diuji. Jika aliran dari sampelnya bergerak, artinya cairan tersebut bersifat polar. Lalu, langkah yang sama pun kita lakukan terhadap sampel-sampel yang lain. Di sini kami menggunakan metode pemakaian balon untuk memberikan tekanan pada sampel. Di sini kami juga menggunakan metode pencampuran dengan air. Senyawa non-polar seperti bensin tidak akan bercampur dengan senyawa polar seperti air. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, didapat bahwa senyawa polar adalah sabun mama lemon, sabun soklin lantai, garam, soda kue, cuka, dan juga gula. Sedangkan dari hasil pengujiannya, bahwasanya senyawa non-polarnya adalah minyak makan dan juga minyak bensin. Nah, itu dia pengujian beberapa sampel senyawa polar dan non-polar menggunakan alat yang telah kami rancang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dadah!